Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'i'an ilal haqqi bi'izni. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini juga Allah menguji keimanan dan ketakwaan hamba-hambanya. Bahkan Allah memberi perintah kepada hambanya untuk menjalankan sebuah ibadah khusus, yaitu berpuasa. Ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Seperti yang tertera di hadis Rasulullah SAW. Qul wa amali bani Adam lahu, illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Al-akhir. Semua amal ibadah keturunan Nabi Adam alaihissalam akan dikembalikan kepada mereka kecuali puasa. Karena puasa diperuntukkan untukku dan aku sendiri yang akan memberikan imbalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "As-saumu ala thalathati awjuhin, saumur ruhi biqasril amali, wa saumul aqli bi khilafil hawa, wa saumun nafsi al-imsaku 'anit ta'ami wal maharim." Ibadah puasa memiliki 3 sisi. Yang pertama, puasa ruh dengan cara menekan keinginan dan harapan. Yang kedua, puasa akal dengan cara menahan godaan hawa nafsu. Dan yang ketiga, puasa tubuh dengan cara menahan untuk tidak makan dan menjauhi perkara-perkara haram. Hadis riwayat Bukhari. Setelah berpuasa, semua umat muslim di dunia akan menyambut sebuah hari istimewa. Hari yang menandakan kemenangan umat muslim setelah berjuang melawan hawa nafsunya masing-masing selama sebulan penuh. Hari Raya Idul Fitri atau yang biasa kita sebut dengan Hari Lebaran. Umat Muslim Indonesia tentu tidak asing dengan sebuah adat turun-temurun yang ada di Hari Lebaran. Adat yang hampir pasti dilakukan tanpa ada satu orang pun yang ketinggalan. Adat yang menandakan kesempurnaan hari kemenangan tersebut. Sebuah adat yang biasa kita sebut dengan halal bihalal. Kata halal bihalal sendiri memang tidak akan kita temukan dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti hal tersebut dilarang, karena ada banyak dalil yang secara tersirat memperbolehkannya, bahkan menganjurkan dan memerintahkan untuk melakukannya, seperti pada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Secara umum, surah Ali Imran ayat 159 berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk yang pertama, bersikap lemah lembut kepada muslimin, khususnya kepada mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Yang kedua, memaafkan kesalahan dan pelanggaran yang pernah mereka lakukan. Yang ketiga, bermusyawarah ketika memutuskan suatu perkara. Dan yang keempat, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan catatan Al-Baraghi dalam tafsirnya, surah Al-Imran ayat 159 turun pasca perang Uhud, di mana sebagian sahabat melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Atas perbuatan mereka tersebut, kaum muslimin mengalami kekalahan telak pasca mendapatkan serangan dadakan dari pihak Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih belum memeluk Islam. Bisa dikatakan bahwa pasca kekalahan umat Islam, para sahabat yang berbuat kesalahan menjadi sasaran kemarahan sahabat lain karena telah meninggalkan pos yang telah diberikan. Kemudian surah Ali Imran ayat 159 mengingatkan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk tidak memperpanjang masalah
dan memaafkan kesalahan serta pelanggaran mereka demi masa depan. Sedangkan Syekh Nawawi Al-Bantani menuturkan dalam tafsirannya Marahul Labid bahwa yang dimaksud dengan memaafkan kesalahan adalah memaafkan kesalahan mereka yang berkaitan dengan hak-hak pribadi Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan memintakan ampunan adalah memintakan ampunan bagi mereka terkait pelanggaran yang dilakukan berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sifat pemaaf dan sikap saling memaafkan merupakan sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim dan harus dilakukan kapanpun dan dimanapun, karena agama Islam mengajarkan hambanya untuk saling memaafkan terhadap kesalahan masing-masing. Bayangkan, kesalahan fatal para sahabat dalam perang Uhud saja Allah perintahkan untuk dimaafkan. Lantas bagaimana mungkin kesalahan-kesalahan kecil di antara kita justru sulit untuk kita bisa saling memaafkan? Lebih jauh lagi, tradisi bermaaf-maafan di Hari Raya Idul Fitri bukanlah sesuatu yang dilarang, bahkan hal tersebut justru dianjurkan. Meskipun penghususan waktu di Hari Raya tidak ada dalilnya, namun sikap memaafkan merupakan ajaran yang universal dalam Islam. Di samping itu, tidak ada larangan spesifikasi dalam Al-Quran dan hadis terkait pengkhususan waktu untuk saling bermaaf-maafan atau halal bihalal. Bahkan halal bihalal di Hari Raya Idul Fitri bisa menjadi alternatif perekat hubungan yang sulit dilakukan di hari-hari biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.